dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari kerja dakwah dengan jubah putih yang telah berlumuran darah dan juga kotoran unta. Melewati daripada Jabal Kubais, maka Jabal Kubais melihat keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia bersedih. Kemudian tangisan daripada Jabal Kubais didengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada Jabal Kubais, "Ma yubkika ya Kubais? Apa yang menyebabkan kamu bersedih?" Maka Jabal Kubais katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adillah anakuna dhahaban." Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku dijadikan emas, sehingga ketika engkau berdakwah ya Rasulullah, tidak ada lagi akan melempari kamu kotoran unta ya Rasulullah, dan tidak ada lagi akan melempari kamu batu ya Rasulullah. Bagi-bagikan mereka emas ya Rasulullah, sehingga mereka tidak lagi mencaci dan juga menghinamu ya Rasulullah. Farafa'a yadayhi, maka diangkat kedua telapak tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ahyini miskinan wa mitni miskinan wa syurni fi jumratil masakin." Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang miskin ya Allah. Alim ulama kita sampaikan, kenapa hari ini umat tersesat? Karena yang pertama yaitu umat meninggalkan dakwah. Yang kedua, sudah ada dakwah, akan tetapi dakwah tidak mengikuti cara yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 ciri dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta upah, dan ketika diberi upah menolak upah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma as'alukum min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin." Seluruh para anbiya dan para rasul ketika diberikan upah karena dakwah, mereka katakan, "Kami tidak meminta upah atas dakwah kami kepada kalian, akan tetapi upah kami cukup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam." Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 3 tawaran dari petinggi kaum kafir Quraisy agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kerja dakwah yang mulia ini. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan raja di Jazirah Arab. Yang kedua, dijadikan orang paling kaya di Jazirah Arab. Dan yang ketiga, disuruh pilih wanita-wanita tercantik di kaum kafir Quraisy dijadikan istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Wallahi, demi Allah, law ada syam fil yamin wal qamar fil yasari." Kalaupun mereka mampu letakkan bulan di tangan kanan, matahari di tangan kiriku, ala an asruka hadal amar, agar aku tinggalkan ini dakwah, hatta joharahullahu aw ahlaka fihi, sampai aku binasa dalam dakwah atau Allah tolong aku, ma tahu tidak akan aku tinggalkan satu langkah pun. Ciri dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua yaitu mendatangi umat, bukan didatangi oleh umat. Sahabat Munib Al-Asdi radhiyallahu taala anhu, dia katakan, "Ija ra'aitu Rasulullah fil jahiliyah." Ketika aku masih jahiliyah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyeru kepada sebagian manusia, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan berjaya. Faminhum man tafala ala wajhihi, maka sebagian dari manusia meludahi daripada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man hasa alaihi turab, dan sebagian dari mereka menaburi kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanah. Wa minhum sabbahu hatta intasafan nahar, maka sebagian dari mereka lagi mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sore hari. Kemudian ciri dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya keresahan yang tinggi kepada ini umat, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "La'allaka bakhilun nafsaka alla yakunu mu'minin." Bisa saja kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membinasakan dirimu karena mereka tidak mau beriman. Sahabat Abdullah radhiyallahu anhu katakan, "Ija ra'aita Rasulullah yusolli." Ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, wa fi sadrihi azijun, seakan-akan ada sesuatu yang berat dalam dadanya. Ka'ajijir roha minal buko, tangisan kerisauan sebagaimana air yang mendidih yang ada di dalam periuk. Maka alim ulama bagi tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu lagi menangis dengan joir, sehingga batin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menangis merisaukan bagaimana keselamatan ini umat. Idza qauman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, hatta tawarramat qadamahu, bahkan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi bengkak-bengkak karena berdoa
menginginkan keselamatan ini umat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukuru alaina